bersama Kak Grace dan Kak Titin di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Kak Grace, hari ini kakak pakai baju apa ya? Hari ini Kak Grace pakai baju sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, Kak Titin juga nih pakai baju sasirangan juga ya? Iya Kak. Wah, bagus banget adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini tanggal berapa? Ayo, Kak Titin, hari tanggal berapa? Tanggal 20 kakak. Nah, tanggal 24 September itu kira-kira berapa hari lagi Kak Titin? 21, 22, 23, 24. 4 hari lagi dong Kak. Nah, 4 hari lagi tanggal 24 September 2020 kita merayakan Hari Jadi Kota Banjarmasin loh Kak Titin yang ke-494. Oh iya Kak, Kota Banjarmasin itu seperti apa sih Kak? Nah, adik-adik dan Kak Titin, Kota Banjarmasin itu adalah kota yang punya banyak sekali sungai. Makanya Kota Banjarmasin itu disebut dengan Kota Seribu Sungai. Nah, Kota Banjarmasin juga dikenal dengan Kota Baiman, Barasi, nyaman, bertakwa, aman, indah, maju, amanah, dan nyaman Kak Titin. Keren banget kan Banjarmasin ini. Wah, nah kita nyanyi aja deh Kak Titin. Kita mau kenalin nih ke adik-adik lagu dari Kalimantan Selatan. Apa judulnya Kak Titin? Ampar-ampar pisang kakak. Oke, musik. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sabiki ibu bari-bari, masak sabiki ibu bari-bari, jalepong jalepong, pakai kayu bengkok, besok dimakan api, apinya terlupa, besok dimakan api, apinya terlupa, namanya batis kutu, bikin pipi rawan, namanya batis kutu, bikin pipi rawan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita beribadah nih. Yuk adik-adik, mari siapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa nih adik-adik juga perlu siapkan Alkitabnya serta uang persembahannya. Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu. Kita tanyakan kabar papa mamanya, tanyakan kabar adiknya dan kakaknya juga. Oke, kita nyanyi lagunya bersama-sama, lagu Hello Hola, masih apa kabar, serta mari angkat tangan. Puji Tuhan. Musik.
Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga tidur kami dan Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan bersekolah minggu, walaupun kami tidak bertemu dengan kakak sekolah minggu kami dan berkumpul bersama teman-teman kami Tuhan, walaupun juga kami bersekolah minggu di rumah aja, kiranya Tuhan tetap menyertai, tetap memberkati sekolah minggu kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ternyata kerja buah Tuhan itu sungguh manis loh. Tuh kata orang Ambon, selalu manis. Nah, walaupun pikul salib, yuk kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Musik. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Siapkan ya Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi lagu Buka Alkitab. Musik. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang patut akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapat orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada penganggurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang 1 hari sungguh bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Aduh, kenapa buku ini beramburan semua? Siapa yang ngambil buku ini? Tessa. Iya, Bu. Ibu minta tolong ya, rapikan buku yang di meja ini supaya jangan berhamburan. Siap, Bu. Nanti ibu kasih 1 coklat buat Tessa yang manis. Iya, Bu, siap, Bu. Beneran ya, Bu? 1 coklat ya? Ya, 1 coklat 1 hari buat Tessa. Asik. Ibu tinggal ya. Iya, Bu. Halo Fani. Halo, Ibu. Lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja santai, Bu. Gak ada kerjaan toh Fani? Nggak ada. Kalau nggak ada kerjaan, ibu minta tolong ya. Boleh? Bantuin rapikan buku-buku di rumah yang berhamburan. Boleh, Bu. Nanti ibu kasih coklat buat Fani yang manis. Benar ya, 1 coklat ya. Benar, 1 coklat 1 hari buat Fani yang manis. Oke, 1 coklat. Asik. Ibu tinggal ya. Iya, Bu. Halo Tere. Hai, Bu. Lagi ngapain kok sendirian? Nggak ada ngapa-ngapain, Bu. Kalau nggak ngapa-ngapain mau bantuin ibu? Boleh. Rapiin buku di rumah ibu yang berhamburan ya. Oke. Nanti ibu kasih 1 coklat buat Tere. 1 coklat ya, Bu? Iya, 1 coklat 1 hari buat Tere. Kasih, Bu. Oke. Ibu tinggal ya. Iya, Bu. Ini kita nanti mau coklat dari Bu Yuki. Iya. Aku pasti banyak. Kami juga dapat coklat. Cuma kamu aja. Kami juga rajin. Iya kan, Tere? Iya. Halo, ibu sudah datang. Halo, Ibu. Halo ibu, sudah rapi belum? Sudah. Bagus kalau ibu kalian luar biasa. Apa yang ibu minta kalian kerjakan dengan baik. Nanti ibu kasih coklat sesuai dengan janji ibu. Nah, ini saya kasihkan buat Tere dari yang terakhir ibu kasih. Yeay. 1 coklat buat Tere. Makasih, Ibu. Seperti yang ibu janjikan, ini 1 coklat lagi buat Fani. Asik, makasih, Bu. Nah, masih 1 coklatnya. Ini ibu kasihkan buat Tessa.
Tessa, dari awal kan ibu sudah bilang, ibu mau ngasih 1 coklat buat Tessa. Ibu kan nggak pernah bilang mau ngasih Tessa 2 coklat atau 3 coklat. Tapi ibu bilang 1 coklat saja buat Tessa. Apakah ibu tidak berlaku adil sama Tessa? Bukankah kita sudah sepakat 1 coklat 1 hari? Ambillah bagianmu Tessa, 1 coklat. Ibu juga memberikan sama dengan Pani, sama dengan Tere. 1 coklat, semuanya sama, 1 coklat. Tidakkah ibu bebas untuk memberikan milik ibu menurut kehendak ibu? Atau irikah kamu karena ibu murah hati? Kamu iri kepada teman-temanmu karena kebaikan ibu kepada mereka? Tidak baik seperti itu Tessa. Orang memberi karena dia murah hati. Dan orang yang menerima kemurahan hati, seseorang akan merasa bahagia. Dan akan lebih berbahagia lagi kalau orang yang murah hatinya seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang murah hati mengasihi semua orang. Tanpa pilih kasih, Tuhan memberikan matahari buat orang yang baik, buat orang yang jahat. Tuhan memberikan nafas untuk orang baik dan orang yang jahat. Tuhan tidak pilih kasih karena Tuhan murah hati. Jangan iri kepada temanmu karena kemurahan Tuhan. Baik Bu, Tessa tidak akan lagi iri hati atas kemurahan hati Ibu, baik itu terhadap Tere maupun terhadap Pani. Ayo teman-teman, kita kerja sama buat Tuhan. Kita nyanyi, kita kerja sama-sama. Ayo! Firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, girang sekali Ibu Pendeta hari ini. Ya, girang. Ibu Pendeta selalu bergirang, Ibu Pendeta selalu bersemangat untuk memberikan pesan firman Tuhan bagi adik-adik dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Ingat adik-adik, meskipun ibadah sekolah minggu di rumah saja, meskipun belajar dan sekolah di rumah saja, semangat dan sukacita mari selalu ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena God is so good, karena Tuhan itu sangat baik. Adik-adik yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab kita sudah membaca bagaimana Tuhan kita itu murah hati dan maha adil. Dia tahu yang terbaik untuk hidup manusia. Begitu juga adik-adik, dalam pengantar cerita tadi, kita diajarkan supaya kita melihat bahwa selain Tuhan itu punya kuasa, Dia punya kekuatan atas hidup dan diri kita, Dia juga maha murah hati. Murah hati artinya adik-adik adalah suka memberi yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya. Suka berbagi dengan perintah, dengan ajaran yang sangat baik untuk kita. Walaupun susah atau sulit untuk kita lakukan karena biasanya malas datang. Itu yang membuat sulit untuk dilakukan. Tapi adik-adik, jangan lupa, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang punya kekuatan maha dahsyat,
Dia mampu untuk menolong kita melakukan apa yang jadi ajaran, apa yang jadi perintah, dan apa yang diinginkannya untuk kita lakukan. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini mau memberikan kita dua hal. Yang pertama, kita harus ingat, dan Ibu Pendeta akan terus mengingatnya, bahwa yang pertama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, yang dalam setiap ibadah sekolah minggu selalu ada Dia, dalam setiap nyanyian kita, dalam setiap pesan firman Tuhan kita, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia memiliki kuasa atau kekuatan untuk membuat kita betul-betul dimampukan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Tuhan dan Juru Selamat yang punya kuasa, yang punya kekuatan maha dahsyat. Pesan firman Tuhan yang kedua, sesuai dengan nas hari ini, bahwa adik-adik, kita perlu berbangga karena kita punya Tuhan yang selain berkuasa, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tahu hal-hal yang terbaik. Dia maha adil. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu memberi dirinya untuk terlibat dalam setiap sakit kita, sedih kita, kecewa kita, sulitnya kita beribadah dan ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tapi mari datang kepadanya, memohon supaya kita diberikan penghiburan, kita diberikan semangat, dan supaya kita selalu mengetahui apa yang terbaik, sehingga sesuatu yang adil, yang baik akan selalu diberikannya. Karena keadilan, kebaikan memang akan selalu diberikannya kepada semua orang. Semua orang. Dalam pengantar cerita tadi dikatakan bahwa Dia memberikan terang matahari kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang percaya. Semua orang diberikannya terang matahari. Nah, artinya setiap orang Tuhan selalu berikan yang terbaik. Meskipun ada banyak respon, ada yang tidak percaya, ada yang percaya, ada yang selalu berbuat baik, ada yang kadang-kadang baik, ada yang berbuat jahat kepada orang lain. Intinya adalah Tuhan kita itu maha adil. Dia memberikan semua yang terbaik untuk kita, yang terbaik. Selain itu, Dia juga dengan pengajaran, dengan perintah, dengan kebaikannya, dengan semua kemahaadilannya, Dia juga sangat murah hati. Makanya Dia memberikan ajaran, Dia memberikan perintah kepada semua orang. Semua orang, terutama yang mau mendengar dan yang mau melakukannya. Dia juga mau berbagi. Terang matahari tadi Ibu Pendeta katakan, semua diberikan, semua merasakan. Artinya, Dia bisa dengan begitu mudahnya memberikan kebaikan. Dalam kebaikannya, Dia juga memberikan pengampunan. Seperti dalam minggu kemarin, di mana ada memaafkan yang tidak akan kita selalu simpan dalam hati. Kalau kita menyimpan dalam hati lalu dendam, Tuhan tidak senang. Ingatkan pesan firman Tuhan minggu lalu bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang yang mengampuni dengan ucapan terhadap semua orang yang pernah membuat kita menangis. Dia juga menginginkan kita untuk hari ini menyadari betapa adilnya Dia, betapa murah hatinya Dia. Dengan gampangnya Tuhan mau memberikan kita pengampunan asal kita pun memberi pengampunan kepada orang lain. Nah, adik-adik, dalam pesan firman Tuhan hari ini ada dua hal yang kita boleh dengarkan dan akan selalu kita ingat di pikiran juga di hati kita untuk kita dengarkan, juga untuk kita lakukan. Bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat yang punya kuasa, yang punya kekuatan yang hebat, yang akan memampukan kita untuk selalu bersemangat dan selalu bersuka cita. Pesan firman Tuhan yang kedua, Dia itu maha adil. Semua orang merasakan kebaikannya dan Dia pun ingin terus memberikan kebaikan kepada semua orang.
Dan pesan firman Tuhan yang kedua ingin membawa kita untuk ingat bahwa Dia itu bukan hanya maha adil, tapi Dia juga murah hati kepada siapapun, terutama yang mempercayakan hidup, masa depan, semuanya di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini kembali diingatkan dan diberikan pengetahuan bagaimana Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami, tapi Tuhan yang tahu mana yang baik dalam hidup kami. Tuhan yang maha adil dan pemurah hati. Tuhan yang memberikan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, di kesempatan doa syafaat hari ini kami pun mau berdoa kepada pemerintah Indonesia dan juga seluruh dunia yang masih menangani pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Agar pemerintah Indonesia dan seluruh dunia bisa menangani pandemi saat ini dengan baik dan bijaksana. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja, agar tetap juga dapat melayani jemaat dengan bijaksana dan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk terus mengikuti protokol kesehatan, untuk terus cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan senantiasa berdoa mohon agar Tuhan menjaga, melindungi, memberikan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pasien agar diberikan kesembuhan, terutama pasien yang saat ini terkena atau terpapar atau tertular COVID-19. Berikan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Berikan kesembuhan, kesabaran, dan kekuatan untuk bisa menghadapi sakit ini. Kami juga mau berdoa kepada tenaga medis, TNI, dan Polri agar boleh bekerja sama bersama-sama dengan kami untuk boleh menangani pandemi ini. Diberikan juga mereka kesehatan sehingga mereka boleh mengabdi dalam ketulusan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu yang belajar dan beribadah di rumah, biarkan kami tetap bersemangat dan bersuka cita. Untuk keluarga kami atau siapapun yang masih tidak bisa di rumah saja, harus keluar rumah dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang mesti dilakukan. Biarkan pekerjaan dan tanggung jawab ini dilakukan dengan tetap memberikan yang terbaik. Dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, menjaga mereka, menjauhkan dari virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jikalau tanggal 24 September nanti, kami semua merayakan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494. Biarkan dengan mengingat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 ini kami mengingat kebaikan Tuhan untuk Kota Banjarmasin. Begitu pula kebaikan atau kemurahan hatinya Tuhan yang Tuhan akan berikan. Sehingga Banjarmasin tidak lagi bertambah pasien COVID-19 yang positif. Tapi mari ya Tuhan lihat Kota Banjarmasin, Banjarmasin Bungas, di mana ada harapan, di mana ada kerinduan yang selalu kami mohon supaya tidak terjadi peningkatan di dalam sakit COVID-19 ini. Tuhan berkati Kota Banjarmasin, pemerintah, Kau berkati semua yang bekerja di bagian masing-masing untuk membuat Kota Banjarmasin menjadi kota yang bukan hanya Banjarmasin Bungas, tetapi juga menjadi kota yang diberkati, yang senantiasa menyembah dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami dan kami akan menutupnya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Tuh dibilangnya kita harus menjaga hati kita. Nah kita kali ini akan mengangkat pujian. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tanganmu, kaki, dan juga mulutmu. Yuk kita nyanyi sama-sama musik. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Adik-adik, sekarang ini waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, bisa mengumpulkan persembahan itu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, setelah dimasukkan ke dalam amplop, adik-adik bisa tuliskan nama adik-adik. Terus bisa ditulis juga, ini adalah uang persembahan sekolah hari Minggu. Nanti adik-adik bisa kasihkan ke orang tuanya dan akan diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik juga bisa mengumpulkan lewat rekening di bawah sini. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, nah kita berdoa, buka tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setiamu, sehingga Tuhan boleh bersyukur hari ini boleh bersekolah minggu kembali. Dan sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan bersama kami. Dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, yuk sama-sama kita memuji Tuhan dan namanya lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Musik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan memakan. Bagus tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Gambaku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, ingat ya, mata Tuhan selalu melihat adik-adik di rumah, di jalan, di mana saja adik-adik berbuat baik, berbuat jahat, tetap mata Tuhan selalu melihat. Yuk kita nyanyi lagu sama-sama, Mata Tuhan Melihat.
adik-adik, tiba saatnya kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari sama-sama kita melipat tangan kita, menutup mata kita, dan menundukkan kepala kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, kuat, Engkau yang selalu menyertai kami di sepanjang ibadah sekolah minggu kami hari ini dan ibadah sekolah minggu kami di minggu-minggu yang telah lewat. Kami percaya Engkau akan terus menyertai, memberkati kami, memberikan kami kesehatan sehingga pada ibadah sekolah minggu depan kami pun tetap dalam keadaan sehat, tetap bersukacita dan tetap bersemangat. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang juga Tuhan akan berikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita. Biarkan kami senantiasa boleh rindu untuk selalu memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang kemurahan Tuhan. Tuhan murah hati kepada semua orang. Jadi, adik-adik jangan iri hati kepada teman yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan murah hati. Ya, teman-teman, kita ucapkan hari jadi Kota Banjarmasin yuk. Karena Banjarmasin memperingati hari jadi pada bulan ini. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494. Tuhan berkati Kota Banjarmasin, Kota beriman, Kota sih dan nyaman. Sampai bertemu minggu depan. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi bersama kalian di sini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta Riri. Sekarang kita akan mengerjakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan anggur. Nah, betul sekali. Hari ini kita mau bikin buah anggur adik-adik di rumah. Nah, ya. Oke, teman-teman di rumah, adik-adik boleh dipersiapkan ya. Pertama, kita akan membuat buah anggurnya dulu menggunakan kertas berwarna ungu. Ya, kemudian tangkai nanti kita pakai warna coklat dan daunnya ini teman-teman bisa pakai warna hijau. Oke. Jangan lupa alasnya juga ya teman-teman supaya nanti bisa menempelkannya seperti ini. Oke, kakak akan contohkan cara membuat buah anggurnya. Kita ambil kertas, kemudian kita potong. Kira-kira seperti ini panjangnya. Kemudian nanti kita buat seperti lingkaran. Seperti ini. Teman-teman boleh lemnya, perekatnya boleh pakai lem atau pakai ini staples ya. Kalau tidak ada staples berarti pakai lem saja. Lem kertas juga bisa. Nah, ketika nanti sudah jadi seperti ini, teman-teman tempelkan seperti ini nanti. Disusun seperti ini. Yang bulatan berwarna ungunya. Teman-teman susun yang rapi. Kemudian jadinya bentuknya seperti ini. Nah, untuk tangkainya adik-adik di rumah boleh bebas ya bentuknya ya. Kakak udah gambar seperti ini. Kemudian kita gunting mengikuti garis yang digambar menggunakan spidol. Jadi sebaiknya adik-adik bikin buah anggurnya dulu, kemudian tangkainya, dan terakhir adalah daunnya. Ketika semuanya sudah terkumpulkan, sehingga adik-adik nanti lebih mudah untuk menempelkannya. Ya, ini tangkainya boleh seperti ini, bebas ya bentuknya ya. Kakak contohkan satu saja. Nah, jadi nanti seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian jangan lupa kita buat juga ayat hafalannya dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Oke, adik-adik di rumah jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya paling lambat hari Kamis ke guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing, dan akan ditayangkan juga aktivitas adik-adik di minggu-minggu yang sebelumnya. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan, jangan lupa ya dikumpulkan segera. Terima kasih, selamat mencoba di rumah, selamat hari Minggu. Bye.